Chiang _02. Kak, suara kuntilanak bisa nggak ketawa? Ini. Rasakan rindu ini. Hai guys, jadi gue mau ngasih tau kalian kalau di apartemen gue ini kayaknya akhir-akhir ini kayak ada suara-suara cewek tuh yang suka nyanyi gitu. A new fantastic point of view. No one to tell us no, or where to go, or say we're only. Coba kita lihat hantunya kayak gimana ya? Heh, lo yang selama ini nyanyi di lorong apartemen gue. Heh, lo ngapain kamar mandi gua? Ini yang kamar mandi lo? Iya, kamar mandi gua. Oh, pantesan salah dong, salah rumah dong gua. Hai guys, welcome to Lang Review. Aku Vega Delaga. Every day is a little harder as I feel my power grow. Don't you know there's part of me that longs to go into the unknown, into the unknown, into the unknown. Terima kasih. Wow! Oh my god! Hai, apa kabar Vega? Baik, baik. Sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Di apa? Sela-sela jadwal dan kepadatan. Lagi padat apa sih? Lagi ada kegiatan apa? Bikin konten. Bikin konten. Masih cover lagu nggak sih? Masih sih. Masih ya. Masih. Nah, ntar dicek tuh nanti. Tapi nanti kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Cover lagunya nanti. Nah ini kan kemarin kamu sempat viral juga nih di Instagram. Di Explorer gue tau nongol nih siapa nih cewek cakep terus nyanyi-nyanyi gitu di lorong apartemen. Ada nggak yang terganggu waktu itu? Belum ada sih. Belum ada ya? Sejauh ini malah yang ada malah kenalan. Waduh. Gimana tuh, bisa diceritain nggak? Kok tau kenalan? Iya, yang sempat ada di video gue kan, yang kayak ada tetangga yang keluar. Akhirnya yang kayak, oh iya ibu, sorry, aku lagi bikin konten TikTok nih. Maaf ya bu ya. Oh nggak apa-apa deh, suaranya bagus, kenapa nggak satu lagu aja? Malah request. Iya gitu. Gitu ya. Suka dukanya jadi malah banyakan sukanya ya. Nggak ada yang sampai dimarahin tetangga. Belum atau ada. Ditegur satpam. Belum ada. Yang malah ada itu malah satpam di bawah nih kan. Selama kemarin kan Makassar tuh. Yeah. Itu tinggal di apartemen. Terus satpamnya tuh malah yang kayak pas gua ngambil Gojek di bawah tuh yang kayak Kak Vega ya yang di TikTok bukan? Yang nyanyi di lorong ya, astaga. Malah akhirnya menjadi ciri khas sendiri ya. Seorang Vega nyanyi di lorong. Inspirasinya lu waktu itu lagi ngapain? Iseng banget gitu? Iseng banget, itu nggak ada kepikiran sama sekali buat bikin di lorong. Terus kayak itu kalau nggak salah pas mau mandi. Pokoknya pertama kali tuh pakai daster, mau mandi. Ada videonya? Ada video? Ada di TikTok, ada. Ada videonya. Sambil ngomong kita insert. Nah, terus udah gitu iseng aja gitu. Laki gue lagi mandi kan, dia kan biasa nih bilangnya kalau misalnya ih enak ya dapat istri penyanyi. Nah kalau merit beda lagi, kayak aduh bosen banget sih dengerin lu gitu kan. Gitu ya? Akhirnya kepikiran nyanyi buka pintu aja gitu kan. Kok bagus ya, maksudnya gemain di lorong tuh dapat banget kan. Oh iya. Ya udah akhirnya terusin gitu kan dan diupload. Biasanya dulu kan TikTok tuh kayak buat gue cuman kayak ngupload iseng-iseng lucu-lucu nari-nari. Kan gue suka ngedance. Kalau tiap kali gue ngupload tentang nyanyi, padahal sebenarnya kan basicnya tuh gue penyanyi, tapi tiap kali ngupload tentang nyanyi itu pasti nggak pernah masuk FYP. Oke. Jadi kayak viewersnya tuh 20 doang. Terus akhirnya hari itu upload aja lah bodo amat gitu kan. Iya. Besokannya kok
gila kok viral, dan itu udah bener-bener di-upload sama Re-upload apa sama akun-akun lain akun-akun Instagram gitu. lain. Benar. Apa sih lo dulu tuh les nyanyi apa gimana? Gue emang nyanyi itu dari umur 7 tahun gitu. Terus udah kerja sebenarnya dari 7 tahun. Udah Kerja. Jadi dulu gue kan lesin kayak balet-balet gitu. Oke. Nah, terus oma opa gue itu kan udah lesin, dan biasanya kayak sering ditampilin gitu kan di wedding kan anak kecil yang balet-balet gitu. Nah, terus suatu hari nih ada pengantinnya yang kayak bilang, ada yang bisa nyanyi nggak di sini? Nyanyiin dong buat saya gitu kan. Nah, gue di rumah nih sering dengerin opa oma gue nyalain lagu The Wedding Song. Itu lagu pertama yang hafal banget di otak gue. Nah, udah gitu gue nyanyi tuh. Terus dilihat lah sama anggota bandnya kan, ini anak kecil kok temponya nggak lari, terus nggak demam panggung, pede, suaranya katanya kayak orang dewasa. Padahal gue tuh masih umur 7 tahun, tapi katanya kalau merem itu katanya kayak anak umur 17. Buset. Terus gue kayak, hah? Itu sebuah pujian apa jadi sebuah wah tua dong gue? Gitu lah ya, pas suara gue tua deh dulu ya kan, untung aja muka gue nggak sekarang ya. nggak kelihatan. Terus muka kayak 13 tahun nih. Terus ya udah, sejak saat itu jadi direkrut sama yang punya band gitu loh, kayak mau nggak jadi penyanyi cilik. Jadi kebetulan pas kecil tuh karena kerusuhan dulu 98, gue tuh dipindahin ke Malang untuk kayak disekolahin gitu sampai SMP. Nah, jadinya di Malang tuh itu kerja nyanyi sebagai wedding singer, terus perform misalnya kayak ada catering perusahaan atau ulang tahun dari gitu. umur 7 tahun udah terjun ke profesional tuh, hebat. Jadi memang bakat ya, nggak ada les nggak waktu itu? Nah, memang udah ada talenta nih dari Tuhan kan. Nah, tambah lagi gue dilesin tuh. Jadi pas umur 9 gue lomba se-Indonesia, lawan sampai umur kalau nggak salah 27 tahun, dan menang juara 2. Yang ngejuriin ini datengin orang tua gue, dia bilang gini, Bu, sayang banget ini anaknya dilesin nyanyi aja. Soalnya sayang banget kalau ada talenta tapi nggak dilesin, kayaknya kurang lengkap. Akhirnya ngeles cari tuh guru private ngeles. Udah deh ngeles tuh sampai kira-kira umur 13 ya. 12 atau 13 gitu deh. Ya berarti sekitar 3 tahunan. Betul. Lah ya. 3 tahunan ikut tes vokal dulu. Sempet baca juga prestasinya itu sempet nyanyi di Beijing ya. Beijing. Itu menang kayak cup singer Water gitu. Cube Cup. Water Cube Cup. Nah, itu bisa diceritain nggak sih itu? Jadi gimana perjalanan? Jadi itu tuh kayak kalau di Indonesia itu kayak ajang-ajang idol gitu lah. Kayak gitu-gitu. Tapi ini ceritanya di sana. Dan itu tuh olimpiade sedunia, tingkat sedunia gitu. Fun fact tentang dulunya gue adalah penyanyi Mandarin. Bisa lagu barat Indonesia bisa, tapi kayak lagu Indonesia tuh minim banget gitu. Jadi dunia gue dulu tuh di Mandarin. Nah, terus yang ke Beijing ini awalnya tuh kayak dilombain per kota besar nih. Jadi kayak misalnya Jakarta, Surabaya, Medan, Jogja, gitu. Kayak pokoknya kota-kota besar. Dipilihin tuh berapa orang ya, lupa gue. Pokoknya kan gue dari Jakarta nih. Abis itu dipilih lagi 2 dari Indonesia. Juara 1, juara 2 buat dikirim ke sana, ke China. Ya udah dilombain di sana, terus nggak tahu dilombain itu sama berapa puluh negara gitu seluruh dunia. Wah gila lo, juara Indonesia 1 ya. Gila, ini sangat membanggakan sekali. Membawa nama Indonesia di kancah dunia gitu. Pengalaman apa yang kamu dapat selama di Beijing tuh? Kan kamu pasti ketemu orang-orang banyak nih, ngeliat, wah gila, gua nggak nyangka nih gini-gini gitu, ada nggak? Gitu nyampe sana pasti tekanan-tekanan itu ada lah. Cuman nggak tau kenapa mimpi gue tuh besar banget, kayak gue ngomong ke teman gue yang sama-sama dikirim nih, gue nggak mau tahu sih, gue maunya juara 1. Gue bilang gitu. Itu nggak tahu kepedean dari mana. Serius, oke. Tapi memang gitu, menurut gue orang tuh harus bermimpi besar. Gitu. Karena dari mimpi dulu nih, baru siapa tahu dikasih nyataan. Dan menurut gue kalau kita mimpi nih, kita punya keyakinan, kita punya ambisi di situ, dan kita tuh jadi apa ya, positif terus bawaannya. Gue bisa nih, gue bisa gitu. Gitu tuh guys. Nih. Temen gue nih yang sebelah gue, dia bilang gini, udah Ve, nggak usah mimpi, 10 besar aja bagus kita. Dia bilang gitu. Enggak, ya itu lu, gue sih maunya juara 1. Iya, luar biasa seorang itu. Gitu banget, maksudnya kayak walaupun orang bilang lu kepedean banget ya, bodo amat, itu mimpi gua gitu kan. Pengennya gitu, kalau nggak dikasih ya udah, kalau dikasih ya kan puji Tuhan gitu kan. Itu akhirnya lu mempelajari dengan teknik-teknik yang dia suruh, akhirnya ya mau nggak mau lu
mempelajari itu gitu ya, nyanyi sambil kayak baca puisi tadi lah. Iya, pokoknya Akhirnya gimana lo teknik-teknik. melewati itu tuh gimana tuh? Tetap aja gue bilang gue nggak bisa gitu. Dia kayak ya lupakanlah gitu kan. Kayak ya, skip lu skip gitu kan kalau bisa. Susah juga karena kan itu dari berbagai macam negara. Terus nggak semuanya juga bisa ngomong bahasa Mandarin. Kayak teman-teman dari Thailand, ada juga dari New Zealand. Itu nggak bisa. Jadi ada yang sampai bawa translator sendiri dari negaranya. Ada yang memang pakai bahasa tubuh, salah satunya gue. Waktu itu lo dibantu siapa? Kayak ada translator? Temen gue kan bisa nih ngomong nih ya kan. Kalau gue kan nggak bisa, tapi kita kan di sana tuh sama lah kayak di Idol juga ada yang kayak di grup-grupin 3 orang, di eliminasi 2 tinggal 1 gitu kan. Di situ juga ada. Ketika udah dipisah-pisah, ketemunya gue nih 3 orang sama yang satu bisa bahasa Mandarin nggak bisa bahasa Inggris, yang satu bisa bahasa Inggris nggak bisa bahasa Mandarin. Gua bahasa Mandarin kagak bisa, Inggris juga pas-pasan. Waktu itu TV show atau apa sih? TV show. Oh, TV show. Ya, itu Olimpiade, tapi diliput di banyak TV, kayak misalnya CCTV. Yes. Ya, tahu. TV, Beijing TV gitu-gitu deh. Oh, gitu tuh. Jadi deg-degan juga ya, ada live show-nya gitu. Deg-degan banget, itu pertama kali kayak nginjek panggung semegah dan semewah itu. Kebetulan kan waktu finalnya, kalau yang waktu biasa-biasanya itu kan dilombain per 3 hari sekali. Nah itu tuh masih kayak di TV lah ya, di apa sih? Kayak studio TV. Oh ya, di studio TV biasa. Itu aja udah megah kayaknya kan. Nah terus begitu final kita dilombain di, tahu kan yang Water Cube Cup yang buat Olimpiade renang. Iya. Di situ, jadi dibikinin panggung di atas air, terus kayak gede banget, megah banget kayak. Oke. Gila. Tapi waktu itu lagu apa yang bikin seorang Vega menang di sana tuh? Ada judulnya, tapi lagu Mandarin. Lagu Mandarin ya? Lagu Mandarin. Kalau boleh tahu, itu vote-nya juri apa dari SMS gitu sih? Vote-nya dari juri dan penonton. Penonton yang ada di situ gitu? Jadi mereka kayak dikasih alat vote gitu loh. Perbandingannya berapa-berapa, gue lupa. Oh, perbandingannya kayak juri 20, penonton 80%. Oh, berarti emang pure disukai banyak penonton. Wah, luar biasa. Vega bisa membawa harum nama Indonesia, dan itu lo benar-benar ngomong di situ kayak iya saya dari Indonesia. Karena waktu diumumin pun kan juga kayak juara 1. Kalau di sana kan ngomongnya kayak medali emas. Kalau medali emas kan juara 1-nya. Iya, itu tuh Indonesia, Lan Yueling, nama Chinese gua. Iya. Gila, kita apresiasi banget Vega perjalanannya. Itu pengalaman paling berharga dan nggak terlupakan ya waktu itu ya. Nah, tapi sebelum itu gue mau nanya mengenai teknik suara nih, ya kan? Kalau gue juga pengen belajar lah, bisanya bernyanyi bagus gitu. Ada nggak sih kayak tips-tips bernyanyi dari seorang Vega gitu? Kan suara gue biasa banget nih, gini-gini aja jelek suara gue, belajar dong. Kalau nyanyi, awalnya paling belajar kayak pernafasan tuh. Pernafasan tuh bisa dari olahraga, atau kalau nggak renang tuh biasanya renang. Kalau Vega sendiri apa? Olahraga apa? Aku renang sih. Renang ya? Dulu ya, sekarang kayak ini kan udah jarang. Udah jarang. Terus apalagi ya? Ngurus suami tuh olahraga juga sekarang. Terus selain olahraga? Ya latihan, kayak latihan vokal, latihan apa nih, cara nyanyi. Banyak sih kalau dibilang tekniknya nyanyi. Yang dasar aja, dasar. Dasar tuh apa ya? Latihan supaya kalau nyanyi tuh nggak teriak-teriak, nggak dari tenggorokan gitu loh. Kalau yang dari diafragma itu tenaganya dari sini. Gimana? Kayak all by myself. Tuh gimana jelasinnya ya? Gitu lah ya. Ngerti lah ya? Iya, ini kan jadi ada perbedaannya kan. Tadi sama. Kayak gitu. Berasa banget kan? susah guys, ternyata nyanyi itu susah loh, nggak semudah yang dibayangkan, nggak semudah lo cuma mengeluarkan suara, itu ada banyak tekniknya gitu. Dan sekarang domisilinya lebih banyak di Makassar, benar? Enggak, Jakarta. Oh, di Jakarta malah. Jakarta. Gitu. Memang di Jakarta. Oh, memang di Jakarta. Cuman karena bisnis suami itu di Makassar. Jadi ya bolak-balik. Bolak-balik dulu kayak sebelum pandemi itu 2 minggu di sini, 2 minggu sana. Gitu. Cuman karena kemarin pandemi gue kesangkut lah di Makassar. Iya, nggak bisa pulang kan. Iyalah. Tapi ya untung sangkut itu terjadi lorong. Gitu. Jadi tersangkut di sana membawa hikmah dan betul banget. Akhirnya viral. Betul. Kalau seandainya nggak ada pandemi,
itu nggak bakal terjadi tuh lorong. Oh gitu. Karena kan gue keseringan di rumah di Jakarta, ya Iya. kan, dan nggak akan kepikiran buat aneh-aneh begitu loh, ya kan? Karena pandemi udah stres, jadi ya gitulah. Tapi di lorong itu lo menemukan sendiri apa lo ada nonton siapa gitu, wah kerennya di lorong tuh, apa lo emang Nggak ada. menemukan sendiri ya? Gue emang dari dulu kan nyokap gue tinggal di apartemen, jadi tiap gue pulang ke nyokap begitu keluar lift tuh gue teriak-teriak, teriak-teriak gitu. Emang dari dulu itu udah bertahun-tahun. Jadi kayak nyokap gue kayak, "Hoi, tetangga," gitu kan. Cuman ya emang enak gitu Emang gemanya lorong kan. Ya udah, dari situlah kepikirannya sebenarnya. Iya iya. Jadi nggak pernah lihat orang kayak nyanyi di lorong ya, karena memang gue suka gema-gema gitu sebenarnya. Suka yang terakhir juga di kamar mandi ya, karena nggak bisa di lorong di kamar Iya betul, mandi ya. betul. Kayak tadi gitu ya, saya lagi di kamar mandi ada suara-suara apa gitu, kayak kamar mandinya dia nggak taunya. Salah saya. Oke, ini gue buka challenge nih di Instagram nih buat Vega. Kan orang juga udah banyak tahu kamu bisa nyanyi gitu, suaranya enak nih. Ada beberapa yang udah masuk tapi udah aku saring. Kita langsung bacain aja ya challenge buat Vega Delaga. Nah, ini dari @Sandy Priska, Kak. Lagunya ini dong Celine Dion yang My Heart Will Go On. You're here, there's nothing I fear, and I know that my heart will go on. Asik. Oke, dari Martin_Banes, Kak, nyanyiin lagunya Psycho Psycho Red Velvet. Red Velvet. Pasti ini warga TikTok nih. Baru Psycho lihat Red gua upload. Sabar ya, nggak Ini hafal kayaknya gue. sobat Vega nih. Iya. 우리 참 연락하고 있었던 사이야 서로를 웃어주게 그를 건너기나. Widih. Keren banget nih, aduh gini. Masih banyak request dari Afsan_Jani. Kak, request lagunya Blackpink dong, How You Like That. Namanya lagi trending nih sekarang nih. Astaga. How You Like That. Iya, tunggu nggak apa lagi gua. Coba. Tunggu. Sabar ya guys, mencari dulu Sabar liriknya. ya, sabar ya guys. Sabar, nggak apa-apa. How you like that lirik. Terus, oh nih. 다시 감감한 이곳에 light up the sky 네 들어도 보며 I'll kiss you goodbye sil급히 웃어라고 주니까 이제 너희 하나 둘셋 Ha! How you like that? How you like that? How you like that? Berbum bum bum. Nggak usah sampai berubung-berubungnya kali. Ya itu tadi udah tuh dibawain ya. Oke nih ada lagi nih dari Nitya.Nanau. Kak, request lagunya Leodra yang judulnya Terlanjur Mencinta dong. Ya. Aku tak tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu. Aku telah tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataan ku tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta. Enak banget ya. Nah ini nih lagi ya. Nih gua masih ada lagi nih dari Pacu 14. Kak, cobalah mengertinya Momo Geisha. Gimana lagunya? Cobalah mengerti Oh. semua ini menjadi arti. Ada lirik. Pakai gitar nggak? Asik. Boleh. Boleh ya. Coba ya Boleh. kita gue mengiring Cobalah. tuh. Main-main. Gak. Cobalah mengerti semua ini menjadi arti. Selamanya takkan berhenti. Inginkan rasakan rindu ini menjadi satu. Biar waktu yang
suara kita berdua. Klop. Wow. Ada lagi nih yang unik banget nih. Apa nih? Dari Kinciang _02. Kak, suara kuntilanak bisa nggak ketawa? Tiru suara kuntilanak ketawa. Gimana weh? Ntar gue disamperin loh. Ini. Terakhir dong untuk tips buat anak-anak muda mungkin millennials yang mau latihan vokal atau yang mau menjalani passion di bidang bernyanyi, di musik, ada nggak pesan dari seorang Vega nih terakhir nih? Pokoknya mau di bidang apapun, baik itu musik, tetap harus semangat, harus punya mimpi yang besar, terus nggak pantang menyerah. Jadi kegagalan itu memang diperluin gitu supaya mental kita jadi makin kuat. Jadi kedepannya tuh makin lebih gigih lagi, lebih kuat lagi. Kayak mau keterjang badai juga lancar-lancar aja. Dan buat yang mau membangun di bidang musik atau nyanyi, mungkin kalian bisa memperbanyak relasi atau bikin kalian supaya dikenal orang tuh mungkin dengan cara sosmed, karena sekarang di zaman sekarang udah gampang banget. Gila, ngaruh banget ya impact-nya ya. Betul. Sosmed itu lebih bikin kita gampang dikenal gitu loh. Itu aja ya. Berarti mental tuh, terutama mental ya, kayak harus kuat kalau jadi penyanyi ya. Harus mental baja, nggak boleh mental tempe. Oke. Oh iya, sama ini dong, gimana menumbuhkan rasa percaya diri Kak? Yang tadi kayak kalau suara kita tuh mungkin biasa aja atau ya itu gimana biar jadi bagus gitu. Sebenarnya percaya diri itu penting loh, karena semakin kalian, misalnya nih suara kalian bagus tapi kalian nggak pede, itu pasti akan nggak akan apa-apa gitu, nggak akan kemana-mana gitu. Orang itu kayak kelihatan kayak misalnya nih nggak cantik ya, tapi orang kayak ih tuh orang pede loh, dari kepedeannya tuh muncul cantiknya gitu. Iya, benar. Jadi harus pede selama kalian misal kayak mau perform, pede aja. Toh kalian udah mempersiapkan semuanya, contoh suara kalian lagi fit, terus baju kalian udah bagus, makeup kalian udah oke, apalagi yang harus nggak dipedein gitu. Nah, benar tuh, buat jadi masukan juga buat cewek-cewek ya di luar sana. Kak, satu pertanyaan dari aku, ada yang pernah bilang mirip Tasya Kamila nggak? Nggak ada. Nggak ada, gue doang berarti ya? Nggak ada, yang banyak tuh ngomongin mirip Giselle. Mirip Giselle ya, mirip Giselle. Antara Giselle dan kalau dari sini dari gue ya, kayak Tasya Kamila men. Oh gitu ya? Berarti angle-nya beda gitu. Beda ya. Tapi ya thank you banget buat waktunya Vega ya. Udah boleh main, mampir nih ke tempatnya, dan juga kita ngulik-ngulik bareng sampai gimana perjalanan Vega sampai akhirnya viral tadi ya di lorong karena lockdown ternyata. Ternyata itu sudah kita bahas semua, sudah kita gali tentang Vega, dan kita mau bikin closing buat terakhir kita mau cover lagu atau nyanyi-nyanyi ya. Boleh. Tapi setelah ini kita pikirin dulu mau nyanyi lagu apa, sambil kita break dulu lah, oke? Oke. Vega Delaga. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe channel kita. Follow juga Instagramnya Vega @Delaga. Ya. Vega Delaga, TikTok juga @Vega Delaga. YouTube channelnya di subscribe juga. Boleh, nanti. walaupun belum ada videonya. Nanti akan segera ada cover lagu ya. Banyak cover lagu. Karena suaranya emang ciamik banget pokoknya. Thank you so much. Oke, thank you for watching guys. Sampai jumpa di video Lang Review episode berikutnya. Dadah.